Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas nikmat yang telah Allah limpahkan. Kepada yang terhormat Ibu Winda selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Diskrit ini, dan kepada teman-teman yang saya banggakan. Selama beberapa menit ke depan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Siti Sarah, saya sendiri, dan keenam teman saya, yaitu Calvin Febrian sebagai ketua, Muhammad Hasan, Teguh, Salman, Diva, dan Efrizal. Ada beberapa hal yang akan kami bahas ke depannya, yaitu yang pertama, penjelasan tentang apa itu kombinatorial, yang kedua kombinasi, yang ketiga permutasi, dan contoh soal dari kombinasi dan permutasi. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu kombinatorial. Nah, apa itu kombinatorial? Kombinatorial merupakan cabang matematika untuk menghitung jumlah penyusunan objek-objek tanpa harus mengenumerasi semua kemungkinan susunannya. Ada prinsip dasar menghitung, yaitu prinsip penjumlahan atau rule of sum, prinsip perkalian rule of product, dan prinsip inklusi dan eksklusi, yaitu mutlak A gabungan B sama dengan mutlak A ditambah mutlak B min mutlak A irisan B. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Ya, untuk selanjutnya, prinsip penjumlahan atau rule of sum. Jika suatu himpunan A terbagi ke dalam himpunan bagian A1, A2, titik AN, maka jumlah unsur pada himpunan A akan sama dengan jumlah semua unsur yang ada pada setiap himpunan bagian A1, A2, titik AN. Setiap himpunan bagian A1, A2, titik AN tidak saling tumpang tindih atau saling lepas. Untuk himpunan yang saling tumpang tindih tidak berlaku lagi prinsip penjumlahan, dan ini harus diselesaikan dengan prinsip inklusi eksklusi. Dan selanjutnya ada prinsip perkalian atau rule of product. Misalkan sebuah prosedur dapat dipecah dalam dua penugasan. Penugasan pertama dapat dilakukan dalam N1 cara, dan tugas kedua dapat dilakukan dalam N2 cara setelah tugas pertama dilakukan. Dengan demikian, dalam mengerjakan prosedur tersebut ada N1 kali N2 cara secara tidak langsung. Pada prinsip perkalian, bisa terjadi saling tumpang tindih atau tidak saling lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aksanur Ramdan. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip inklusi dan eksklusi. Prinsip inklusi dan eksklusi. Misalkan A dan B sembarang himpunan. Penjumlahan mutlak A tambah mutlak B. Menghitung banyak elemen A yang tidak terdapat di B dan banyakkan elemen B tidak terdapat di A dan banyaknya elemen Y terdapat di A irisan B. Oleh karena itu, pengurangan banyaknya elemen yang terdapat pada A irisan B dari mutlak A tambah mutlak B membuat banyaknya elemen A elemen B dihitung tepat satu kali. Dengan demikian, mutlak A gabungan B sama dengan mutlak A tambah mutlak B dikurangi mutlak A irisan B. Generalisasi dari hal tersebut bagi gabungan dari sejumlah himpunan dinamakan prinsip inklusi. Nama saya Teguh Yasmana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kombinasi. Bentuk khusus dari permutasi adalah kombinasi. Jika pada permutasi urutan kemunculan diperhitungkan, maka pada kombinasi urutan kemunculan diabaikan. Rumus kombinasi yaitu jumlah pemilihan yang tidak terurut. Elemen yang diambil dari n buah elemen dilambangkan dengan C dalam kurung n, tutup kurung atau n. Rumus yang bisa kita lihat kombinasi itu pada slide di bawah, pada gambar yang ada di bawah. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya Diva Al-Qudsi. Interpretasi kombinasi. Yang pertama, A CNR sama dengan banyaknya himpunan bagian yang terdiri atas R elemen yang dapat dibentuk dari himpunan dengan N elemen. B CNR yaitu cara memilih R buah elemen dari N elemen yang ada, tetapi urutan elemen di dalam susunan hasil pemilihan tidak penting. Contohnya, misalkan ada elemen A sama dengan kurung kurawal 1, 2,3. Jumlah himpunan bagian dengan dua elemen yaitu yang pertama kurung kurawal 1,2 sama dengan kurung kurawal 2,1.
Selanjutnya, kurung kurawal 1,3 sama dengan kurung kurawal 3,1. 3 buah atau kurung kurawal 2,3 sama dengan kurung kurawal 3,3. Soal kombinasi 1, percobaan 1 banding P hasil percobaan 2 banding Q hasil, maka percobaan 1 atau percobaan 2 banding P plus Q hasil. Nah, contoh, jika ketua kelas hanya satu orang, pria dan wanita. Pria atau wanita, jumlah pria di kelas adalah 25 orang dan jumlah wanita adalah 15 orang. Berapa banyak cara memilih ketua kelas? Penyelesaiannya 25 tambah 15 sama dengan 40 cara. Seperti itu untuk kombinasi 1. Contoh soal kombinasi selanjutnya, saat menggunakan sebuah aplikasi e-wallet, kita diharuskan memasukkan 6 buah PIN untuk verifikasi. Berapa banyak kombinasi angka yang dapat dibuat dari 6 buah PIN tersebut? Satu PIN dapat terdiri dari angka 0 sampai 9. Satu PIN sama dengan 10. Kombinasi yang dapat dihasilkan dari 6 buah PIN adalah 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 atau sama dengan 10 pangkat 6. Jadi kombinasi yang dapat dihasilkan dari 6 buah PIN adalah 1 juta kombinasi. Oke, selanjutnya contoh soal kombinasi yang ketiga. Di dalam suatu kelas terdapat 15 siswa. Akan dipilih 3 orang untuk mengikuti perlombaan Olimpiade Matematika, Fisika, dan Kimia. 1 orang mengikuti 1 perlombaan. Ada berapa cara pemilihan? Kita masukkan rumus kombinasi, yaitu NCR sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dalam kurung N dikurangi R tutup kurung faktorial. N-nya yaitu 15 siswa dan R-nya yaitu yang akan dipilih 3 orang. Masukkan ke dalam rumus 15C3 sama dengan 15 faktorial dibagi 3 faktorial dalam kurung 15 dikurangi 3 faktorial. Selanjutnya 15 faktorial itu adalah 15 kali 14 kali 13 kali 12 faktorial dibagi 3 faktorial dan 12 faktorial. 15 kali 14 kali 13 kali 12 jawabannya 2730 dibagi 6. Itu jawabannya 455. Selanjutnya contoh soal kombinasi 4. Dari 5 orang kurir di Jakarta akan dipilih 3 orang untuk mengirim paket ke wilayah Jakarta Pusat. Ada berapa cara memilih kurir tersebut? Yaitu sebagai berikut. 5C3 sama dengan 5 faktorial per 3 faktorial dalam kurung 5 dikurangi 3 faktorial. 5C3 sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 per 3 dikali 2 dikali 1 dalam kurung 2 kali 1. 5C3 sama dengan 5 dikali 3 per 2 dikali 1. 5C3 sama dengan 20 per 2 sama dengan 10. Jadi cara memilih kurir tersebut adalah 10. Selanjutnya permutasi yang akan dijelaskan oleh saya, Calvin Febrian. Permutasi merupakan susunan yang mungkin dibuat dengan memperhatikan urutan. Dengan kata lain, permutasi merupakan bentuk khusus aplikasi prinsip perkalian. Rumus permutasi R. Jumlah susunan berbeda dari pemilihan R objek yang diambil dari N objek, dilambangkan dengan PNR. Selanjutnya ada contoh soal permutasi. Nah, soalnya berapa banyak kata yang dapat dibentuk dari huruf-huruf pada kata ani? Rumusnya adalah N PR sama dengan N faktorial per N dikurangi R faktorial. Langsung saja dimasukkan angka-angkanya. Nah, R ini adalah berapa unsur yang dapat disusun. Dari kata ani ini ada 3. Nah, dan N ini unsur yang tersedia. Ada 3 juga. Jadi 3P3 sama dengan N-nya 3 faktorial per N-nya 3 dikurangi 3. Jadi hasilnya 3 faktorial per 3 kurangi 3 faktorial adalah 0. Nah, 3 faktorial ini adalah 3 kali 2 kali 1. Nah, 0 faktorial ini angkanya adalah 1. Jadi hasilnya adalah 6. Nah, jadi kata yang dapat dibentuk dari huruf-huruf pada kata ani adalah sebanyak 6 kata. Contoh soal permutasi 2.
Dari 12 mahasiswa, teknik informatika akan dipilih 5 orang untuk mengikuti kompetisi desain web tingkat nasional. Maka banyak cara pemilihan yang mengikuti adalah diketahui N sama dengan 12 yang menyatakan jumlah mahasiswa yang akan mengikuti, dan S sama dengan 5 yang menyatakan jumlah mahasiswa yang boleh mengikuti kompetisi desain web tingkat nasional. Maka cara pengerjaannya adalah seperti di bawah ini. N P E sama dengan 12 P 5 sama dengan N faktorial dalam kurung N dikurangi E tutup kurung faktorial. Maka N sama dengan 12 dan P dan E sama dengan 5 sama dengan 12 faktorial buka kurung 12 kurangi 5 tutup kurung faktorial sama dengan 12 faktorial dibagi 7 faktorial sama dengan 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial dibagi 7 faktorial. Maka hasilnya sama dengan 95.000. Contoh soal permutasi. Untuk membuat PIN ATM terdapat angka 0 sampai 9. Ada berapa cara untuk membuat PIN ATM sebanyak 5 digit? Setiap digit harus berbeda dengan angkanya. Jadi total angkanya ada 10. Berarti N-nya 10, R-nya 5. Rumusnya NPR sama dengan N faktorial per N min R faktorial. NPR sama dengan N berarti nilainya 10 faktorial dikurangi, masukkan nilainya, N-nya 10, R-nya 5. Jadi NPR sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial per 5 faktorial. Karena 5 faktorial ada di atas dan juga di bawah, jadi tinggal dicoret. Jadi tinggal 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6. Hasilnya 30.240. Untuk cara lebih gampangnya yaitu dengan cara kan yang pertama itu ada kekat kira-kira mikir lagi. Untuk cara lebih gampangnya, kan yang ditanya itu ada 5 digit. Jadi digit pertama masukkan angka 10. Nah, digit kedua itu kan udah angka 10 itu kan udah di salah gitu. Untuk cara lebih mudahnya yaitu dengan menjajarkan 5 digit. Digit pertama, kan digit pertama itu ada 10 angka. Nah, untuk digit keduanya itu kan sudah yang pertama 10, berarti yang kedua tinggal 9 dan seterusnya. Jadi tinggal dikalikan 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 sama dengan 30.240. Jadi hasilnya itu sama, tapi cara pengerjaannya itu yang ini itu lebih mudah. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.